Berarti Injil juga tidak ada dalam Kristen, karena Injil itu kan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, bukan diberikan kepada Yesus. Itu ada di Al-Quran. Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran bukan Yesus Kristus yang di dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Ya. Jadi bedakan sumbernya dari mana dulu. Walaupun dia nggak pergi gereja dong. Ya, kalau dia mengaku mengikuti Yesus tapi perbuatannya seperti perbuatan setan, artinya dia nggak percaya Yesus. Karena seandainya dia percaya, dia akan melakukan apa yang dia percayai. Kamu percaya air itu menghilangkan hausmu, tapi kalau kamu nggak minum air itu, kamu tetap haus. Kamu percaya Yesus menyelamatkan jiwamu, tapi kamu tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, kamu tetap tidak selamat. Karena arti iman, percaya dalam Yunani itu ada pisteu, yang artinya adalah taat, setia, dan percaya, dan mempercayakan. Berarti kesimpulannya orang yang nggak taati ya, salah satunya nggak pergi gereja atau apa tuh nggak masuk surga ya? Ya kalau orang tidak melakukan perintah Kristus, tidak bertobat dari kejahatannya, ya dia nggak mewarisi kerajaan Allah. Karena Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Gitu. Karena berbicara tentang Yesus itu bukan tentang ucapan aku percaya Yesus, tapi dia seperti setan, dia tidak percaya. Kepercayaan itu dari sikap hidup, tingkah laku dan perilaku, bukan ucapan. Setan tahu Allah itu satu dan mereka gemetar, tapi apakah mereka selamat? Enggak. Kenapa? Karena mereka enggak bisa melakukan apa yang mereka percayai mengenai siapa Allah yang baik dan yang kudus. Setan tahu Allah itu kudus, tapi apakah mereka selamat? Setan percaya Allah itu kudus, tapi apakah mereka selamat? Enggak. Kenapa enggak selamat? Karena mereka enggak bisa melakukan seperti apa yang Allah lakukan. Setan tuh enggak bisa jadi kudus. Maka mereka enggak selamat. Oke bang. Habis ini yang satu lagi nih bang. Kenapa Allah dia turun untuk disalib atau bukan Allah yang turun, firman Allah yang turun. Oh ya udah, firman Allah itu kenapa dia turun ya, kenapa Tuhan Yesus disalib, dia kenapa dia harus begitu bang? Iya. Saya tuh dia kenapa nggak dia bawa firman itu ke Paulus, lalu Paulus dia memerintahkan, memberikan solusi yang baik kepada kita ya, kepada umat gitu loh. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu dia turun lalu disalibkan seperti begitu, dibunuh, dicambik gitu. Ya, karena dia mencintai kita dan dia konsisten kepada hukumnya. Nggak ada di dunia ini yang bisa menggantikan kita karena semua berdosa. Untuk bisa menggantikan kita, maka kita harus tidak berdosa. Siapakah manusia yang tidak berdosa? Nggak ada. Tapi di atas sana ada yang tidak berdosa tapi bukan manusia. Bagaimana caranya ada satu manusia tapi tidak berdosa? Maka dia yang bukan manusia dan tidak berdosa itu datang menjadi manusia dan tidak berdosa. Dan dia melakukan itu karena dia mengasihi kita, manusia. Dia mencintai kita. Maka itu menggenapi Yesaya 42 yang mengatakan bahwa oleh aku sendiri aku menghapuskan dosa-dosamu. Bukan dengan siapapun, aku sendiri. Dan dia menghapuskan dosa manusia itu oleh karena dirinya menggunakan caranya yang telah ia tetapkan. Apa itu? Penumpahan darah. Makanya dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mungkin orang-orang muslim akan bilang, Tuhan kalian haus darah dan lain-lain sebagainya. Dan kalian mungkin keheranan dengan itu. Kenapa sih pengampunan dosa itu dengan pengampunan darah, dengan penumpahan darah? Ketika kalian bertanya seperti itu membuktikan bahwa kalian bukan dari Abraham. Itu membuktikan bahwa kalian bukan dari imannya bangsa Israel. Itu membuktikan bahwa kalian bukan dari Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sudah menumpahkan darah binatang
untuk menutupi dosa manusia melalui kulitnya. Jadi penumpahan darah itu sudah Allah lakukan sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa dengan mengorbankan binatang. Jadi ketika teman-teman muslim kebingungan, kenapa sih orang Kristen itu dengan penumpahan darah itu pengampunan dosa? Ketika Anda bertanya seperti itu membuktikan bahwa imanmu bukan dari Abraham. Imanmu bukan dari Adam. Imanmu bukan dari apa yang ditetapkan di dalam janji itu. Makanya saya katakan Muslim dan Kristen itu berbeda, tidak sama. Apalagi dengan Yahudi, beda jauh. Enggak bang, kadang orang artikan itu bahwa kalau aku ya pribadi ya, ini bukan mengenai kita manusia sama manusia ya. Jadi kita tuh mengenai Tuhan loh. Ini bukan mengenai dengan manusia sama manusia bang. Ini mengenai Tuhan. Kemarin juga aku bukan begini baru aku diskusi dengan saudara di lewat TikTok atau gimana. Aku pernah duet sama pendeta juga, pernah di Jakarta juga aku pernah, di mana-mana itu aku pernah bang. Aku bertanya-tanya. Ini bukan aku pergi tanya itu, aku bilang oh ini nih yang benar. Ini bukan mengenai manusia, ini mengenainya kehidupan kita di akhirat nanti. Ini mengenai Tuhan sama manusia. Ya, kehidupan kita di akhirat itu hanya akan ada kalau kita datang kepada hidup itu. Siapa yang hidup kembali di dalam sejarah dunia ini? Hanya Yesus. Jadi tujuan kita itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk hidup kan? Nah, kalau kita percaya kepada yang mati, membusuk, tidak bisa memberikan apapun, kamu berharap hidup dari yang seperti itu. Apa yang kamu peroleh? Apa yang bisa kamu dapatkan dari rumput yang usang? Adakah air yang bisa kamu peroleh dari padang gurun? Adakah ikan yang bisa kamu pancing di dalam kolam yang tidak ada ikannya? Adakah air hujan di padang gurun? Adakah nasi di tempat yang tidak ada padi? Adakah hidup dari orang mati? Jadi kalau mau beriman itu pertimbangan kamu beriman itu untuk apa? Percaya Tuhan itu untuk apa? Tujuan kita adalah untuk hidup yang kekal. Maka datanglah kepada Dia yang hidup kembali. Gak ada sejarah yang menyangka Yesus itu gak bangkit. Dia bangkit hidup kembali. Ratusan orang menyaksikan Dia. Hidup kembali itu menjadi peristiwa yang sangat menggegerkan. Makanya ditulis sejarawan Roma. Jadi kalau Dia saja bisa membagikan dirinya sendiri, mengambil dirinya dari kuasa kematian itu, lantas dengan alasan apa kita ragu Dia tidak dapat melakukan itu sama kita? Apa sih yang kamu cari? Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang kamu mau sebenarnya? Oh beginilah konsep begini, bacot. Kalau toh kamu percaya kepada orang mati yang gak bisa membangkitkan, yang tidak bisa memberi hidup, sebagus apapun kamu bungkus itu opinimu, tetap golmu nol. Tidak berguna. Sebagus apapun konsep-konsep imanmu apa segala macam, tapi tetap percaya kepada orang mati yang tidak hidup, tidak berguna. Karena tujuannya nggak ada. Kalau tujuanmu hanya berkonsepsi tanpa goal, nah kamu untuk apa beriman? Tapi karena kita beriman untuk memperoleh hidup, maka datanglah kepada Dia yang mengaku, akulah kebangkitan dan hidup. Dan Dia membuktikan bahwa Dia bangkit dan hidup. Dan itu hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya dan hanya Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Siapa yang di luar Yesus yang seperti itu? Nol. Tidak ada. Selain Kristus. Ya, jadi orang percuma ngomong konsepnya begini, amat tuh beginilah, begitu semua. Nol. Tidak berguna. Karena toh juga ujung-ujungnya percaya kepada orang mati yang tidak memberi hidup. Percaya kepada orang yang sama sekali tidak memberi dampak apapun. Bahkan tidak ada yang bisa diteladani dari hidupnya. Lalu kita bisa mendapat surga dari orang yang tidak bisa diteladani. Yesus hidupnya bisa diteladani. Tak pernah membunuh, tak pernah berbuat zina, tak pernah berlaku kotor. Dia tidak pernah dipandang orang sebagai orang jahat. Bahkan ketika orang memakukan Dia melepaskan pengampunan. Itulah Yesus. Hidupnya dapat diteladani, ucapannya bisa dipercaya. Jadi kenapa Yesus harus mati?
seperti pertanyaan kamu, karena dia mau membuktikan ucapannya itu. Dia mau berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau dia nggak mati, maka dia adalah pendusta. Tapi karena dia bukan pendusta, dia harus mati untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan itu. Maka tidak ada orang yang meragukan dia. Karena dia jujur, membuktikan apa yang dia ucapkan. Ada nggak yang seperti dia? Jadi kalau ada orang jual Yesus demi yang lain, itu bodoh. Karena dia membuang emas demi seng. Dia buang emas demi kerupuk. Nah, kamu harus sadari itu. Siapa yang seperti dia? Gak ada. Itulah kenapa saya memberitakan Yesus. Karena ini bukan masalah eksklusivitas lah apa. Karena memang gak ada yang seperti Yesus. Kamu cari deh seperti Yesus tuh. Ada gak yang seperti dia? Gak ada. Ke goa manapun kamu, ke sudut manapun kamu pergi, kamu gak ada temukan seperti dia. Gak ada. Hidupnya bisa diteladani, ucapannya bisa dipercaya. Dan itu gak dongeng. Tutup Alkitab, orang lain akan bersaksi seperti apa yang Alkitab saksikan. Ya toh? Itulah cara Allah bekerja. Barang siapa yang berhikmat, dia harus mengerti ini sebagai tanda pemeliharaan ilahi atas rancangannya itu melalui Kristus. Dan orang-orang bodoh itu akan mengatakan kekristenan itu sampah dan lain sebagainya. Karena mereka tidak memahami ini. Karena yang mereka cari bukan hidup. Karena sekiranya mereka mengenal Bapa kita itu, mereka tidak akan memperlakukan Kristus seperti itu. Dan tidak mungkin menyangkali Kristus. Jadi orang-orang yang tolak Yesus adalah orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Yohanes 16 ayat 2. Begitu ya? Halo. Ya, oke. Gitu ya, siapa namamu? Merah, kita lanjut ke orang lain ya. Oke, siapa? Halo. Okay. Ya, silakan Fakta. Saya setuju dengan Anda, Mbak, yang apa? Isa Al-Masih tidak pernah sama dengan Yesus Kristus. Saya setuju itu. Betul. Jadi menurut Anda yang menyamakan itu siapa? Dari pihak Muslim atau pihak Kristen? Itu yang pertanyaan pertama, cuma 2 pertanyaan ya, Mbak. Mas, siapa yang menyamakan itu? Pihak Kristen atau orang apa, Pak? Donditan itu orang apa? Donditan. Saya nggak tahu juga. Oh, nggak tahu. Nanti Bapak cari namanya Donditan. Dia akan berusaha menyamakan. Nanti Bapak cari tahu agamanya apa. Ya? Oh tidak, maksudnya kan kalau yang tertulis di itu kan kan ada gereja Isa Al-Masih. Ya, Isa Al-Masih itu di kan sana. Bukan buatan Donditan. Ya, gereja Isa Al-Masih di sana kan merujuk kepada Isa Al-Masih yang dalam Alkitab, bukan dalam kitab suci lain. Bapak udah Kan pernah tidak sama Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Memang nggak sama. Kami tidak kenal siapa Dede Isa. Nabi Isa itu kami nggak kenal. Nabi Isa itu kami nggak kenal itu siapa. Dari mana dia, lahirnya kayak mana, kayak apa, kayak kami nggak tahu dia itu siapa. Dede Isa itu kami nggak tahu itu siapa. Berarti Isa Al-Masih dalam Kristen tidak ada. Isa Al-Masih dalam Kristen itu yang merujuk kepada Yesus Kristus di dalam Alkitab, bukan di luar Alkitab. Persamaan nama belum tentu persamaan tokoh kan. Namamu Juna. Di Amerika ada juga namanya si Juna. Ya. Tapi apakah sama? Sama namanya, tapi kan beda orangnya. Kenapa? Karena deskripsinya berbeda. Juna yang di sini lahirnya di rumah sakit Siloam. Yang di sana lahirnya di rumah sakit apa? Beda. Misalnya begitu. Jadi ya persamaan nama bukan persamaan tokoh. Jadi Isa Al-Masihnya orang Kristen, yang adalah Yesus Kristus yang bersalib. Ya, memang harus setuju Pak, karena kalau tidak setuju itu akan ribet. Harus setuju. Kalau tidak setuju itu akan mempermalukan. Jadi Injil. Bagaimana? Jadi kalau Isa Al-Masih bukan Yesus, Injil berarti Injil juga tidak ada dalam Kristen, karena Injil itu kan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, bukan diberikan kepada Yesus.
Itu ada di Al-Quran. Isa Al-Masih yang di dalam Al-Quran bukan Yesus Kristus yang di dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Ya. Jadi bedakan sumbernya dari mana dulu. Kamu jangan babat rata. Isa Al-Masih yang mana dulu nih? Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu bukan Isa Al-Masih dalam Alkitab. Apalagi Yesus Kristus dalam Alkitab. Pahami dulu. Jadi jangan kamu babat rata. Kalau kamu bilang Injil itu bukan orang Kristen karena Injil itu bahasa Arab, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sebelum agamamu lahir di abad ke-7, orang Kristen sudah di tanah Arab. Makanya uskup Arab Harits Ortodoks Arab itu ada namanya Abdullah. Arti Abdullah itu abdinya Allah. Ya, jadi kamu jangan merasa Arab itu punya agamamu, bukan. 700 tahun sebelum agamamu lahir di semenanjung Arabia, kami sudah di sana duluan. Makanya dalam Kisah Rasul 2 ada orang Arab. Kan begitu. Jadi jangan kan aku itu punyamu. Ya ndak iso, ora iso. Oh ya, jadi kan manuskrip tertua Al-Quran itu tahun 645 Masehi. Sementara manuskrip Bible yang berbahasa Arab. Apa namanya? Manuskrip kitab Kristen itu paling lama itu hanya di abad ke-9, Mbak. Manuskrip tertua Perjanjian Baru itu adanya abad ke-9. Jadi Kristen yang sebelum ada Islam di tahun 600 itu tidak menggunakan nama Bismillah, tidak ada kata Allah dan segala macam. Manuskrip tertua Kristen itu tahun abad 6. Nah, inskripsi jabat itu di abad keberapa? Prasasti jabat manuskrip tertua Kristen itu abadnya ke-9. Kau tahu manuskrip apa namanya? Manuskrip apa namanya? Manuskrip Perjanjian Baru Kristen. Enggak, kamu salah itu. Makanya saya tanya namanya apa di abad ke-9 ini. Nanti kau ngomong naskah Masora. Masora yang kau bawa, jangan Masora. Sinaiticus itu abad keberapa sayang? Vatikanus itu abad keberapa darling? Naskah Peshitta itu Aramaik itu abad keberapa sayangku? Abad ke-9 kah itu? Konsili di Kartago itu abad keberapa nakku? Abad 9 kah? Kamu belajar dari mana itu? Jangan banyak sumbernya, Mbak. Namamu fakta dan data. Mana kamu nama manuskripnya aja nggak tahu yang di abad ke-9. Fakta apa itu? Jadi, aku tanyalah dulu kau, nakku. Sinaiticus itu abad keberapa? Manuskripnya. Vatikanus itu abad keberapa? Peshitta itu abad keberapa? Kayak mananya kau? Yang kayak mananya? Kenapa lebih menggunakan Arab daripada Yunani? Kenapa nggak pakai nama Yunani saja? Sinaiticus itu harus Arab. Ya, saya mengatakan Arab itu karena kami udah duluan pakai bahasa Arab. Makanya kamu cari prasasti jabat itu di abad ke-5, Pak. Itu menggunakan bahasa Arab yang punya orang Kristen. Tapi kan ada tulisan akar kekristenan, akar iman Kristen kan di Yerusalem, bukan di Arab. Akar iman Kristen kan di Yerusalem. Betul, tapi kami kan udah menyebar ke Arab duluan daripada agamamu belum lahir, kami sudah menyebar ke Arab, Pak. Jadi yang duluan. Jadi seandainya menyebar ke Indonesia dulu, maka pakai bahasa Jawa gitu. Lo nggak masalah, tapi kan Alkitab kami naskah asli. Jadi kalau masuk di Jawa, naskah aslinya kan kami tetap bahasa Yunani, bukan Arab. Tapi bahasa Arab itu sudah kami gunakan duluan. Gitu loh. Maksudnya kitab kan masuk di Indonesia diterjemahkan di bahasa Indonesia. Betul. Kenapa jadinya di bahasa Arab?
Ya, Kan di Alkitab Indonesia kan masuk ke diterjemahkan ke bahasa Alkitab Indonesia. masuk ke bahasa Arab, ya diterjemahkan ke bahasa Arab, nggak mungkin bahasa Jepang. Kayak mana Kak? Injil apa lagi? Ya Injil kan bahasa Indonesia kan banyak menyerap kosakata Arab. Ya nggak masalah dong. Lagian bahasa itu kan bukan milik agama. Di mana bahasa Kristen itu? ini kayak ke Islam-Islaman gitu loh. Oh enggak lah, wong kalian belum ada, kami udah ada kok. Ngapain kami niru kalian? Wong kalian itu belakangan kok datang. Ya. Hampir 10 abad kalian ada setelah kami. Ngapain kami nyontek-nyontek kalian? Nggak mau, ngapain kami nyontek kalian? Emang apa pentingnya kalian sama kami? Kalian aja datang baru belakangan. 700 tahun kalian lahir setelah kami. Jadi apa kami nyontek kamu? Apa keuntungannya bagi kami? Tidak ada gunanya. Itu loh. Tidak ada gunanya kami nyontek kalian. Gitu loh. Nggak ada gunanya. Ya, kami nggak ada keuntungan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kamu belajar dulu ya. Manuskripnya kamu cari dulu, tahu dulu namanya apa sih yang di abad ke-9 itu.